Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana peringatan Bulan Bahasa tahun 2020 yang telah melaksanakan kegiatan yaitu lomba membaca puisi secara virtual tingkat SMA SMK se-Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Sastra dan Bahasa Universitas Matlaul Anwar Banten. Pada kesempatan yang baik ini saya mewakili juri yang menilai pembacaan puisi dari siswa-siswi SMA dan SMK di lingkungan Provinsi Banten yang dikirim secara virtual videonya. Pada kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan, yaitu kilas mengenai penilaian atau penjurian. Kalau saya lihat dari hasil pembacaan puisi melalui video dari dari siswa-siswi SMA dan SMK sudah menunjukkan yaitu perkembangan yang luar biasa di dalam membacanya, sehingga ada beberapa hal kesulitan kami juga untuk membedakan atau mengambil yang terbaik. Tetapi kami selaku juri harus artinya memutuskan mana yang terbaik dari yang baik. Yang pertama, ini hanya adalah kajian-kajian ataupun hasil penilaian kami dari video yang dikirim oleh siswa-siswi SMA SMK. Di antaranya adalah ketika membaca puisi, yang pertama yang harus kita pahami yaitu ada secara garis besar ada 3 komponen. Yang pertama adalah penghayatan, berikutnya adalah vokal, dan yang terakhir adalah penampilan. Mungkin di sini penampilan tidak terlalu diinikan, tetapi ada ketentuannya, itu menggunakan seragam, kemudian masuk ketika ke panggung ataupun ke tempat yang akan membacakan video, itu tidak terlalu jadi atau penilaian khusus, tetapi lebih kepada bagaimana rekan atau siswa-siswi SMA SMK itu bisa menghayati atau ekspresinya seperti apa, kemudian mimik atau gestur, juga pantomimiknya seperti apa, kemudian artikulasi dan pelafalan, selanjutnya adalah intonasi dan penekanan. Nah, itu yang menjadi kriteria penilaian. Kalau kita kaji dari bagaimana membaca puisi, mungkin adik-adik sudah melihat dari YouTube tip-tip untuk membaca puisi yang baik. Tetapi kiranya saya atau kami selaku juri hanya mengingatkan kembali apa yang tadi disampaikan. Yang pertama adalah penghayatan. Penghayatan ini penting, di dalamnya nanti mencangkup yaitu memahami isi puisi itu secara penuh. Bagaimana memahami isi puisi itu secara penuh, sehingga sebelum kita membacakannya, puisi itu harus teks puisi itu harus terlebih dulu dianalisis, kemudian dikaji isinya seperti apa, pahami isinya puisi itu per kata, per kalimat, per baitnya, sehingga setelah memahami keinginan penyair di dalam pencipta ataupun yang mengarang puisi itu bisa disalurkan oleh yang membaca puisi. Keinginannya seperti apa yang pesan yang ingin disampaikannya.
Yang pertama, ketika penghayatan dari membaca puisi adalah satu, pemenggalan diksi sesuai dengan maknanya. Nah ini, pemenggalan diksi sesuai dengan maknanya. Maka langkah pertama ketika menganalisis teks puisi itu adalah memahami diksi-diksi yang ada di dalam kata itu. Kita harus terjemahkan dulu itu diksi itu, sehingga tahu maknanya, tahu isi puisi tersebut. Yang kedua yaitu nada dan intonasi sesuai dengan maknanya. Nah itu dalam pelafalan, penghayatan. Yang ketiga adalah ekspresi sesuai dengan makna isi puisi. Ketika membacakan, ketika sudah tahu isi puisi itu, maka akan muncul ekspresinya, menghayati isi itu, kemana arah tujuan dan makna dari puisi yang ingin disampaikan. Nah ini perlu sekali dipahami oleh adik-adik untuk bagaimana memahami isi puisi itu, sehingga nanti ketika mengucapkan puisi itu dengan ekspresi yang keluar gitu ya, dengan penghayatan yang artinya penghayatan penjiwaannya yang bisa dapat gitu, diksinya dapat, intonasinya dapat, juga makna isi puisi tersebut gitu. Yang berikutnya adalah vokal. Nah ini vokal diantaranya adalah bagaimana lafal di dalam melafalkan, yaitu melafalkan kata atau kalimat di dalam puisi itu ya, melafalkan ini penting. Setelah membaca puisi itu, maka yang harus kamu pelajari adalah vokal, di antaranya artikulasi yang berhubungan dengan cara menyampaikan ketika kita menyampaikan sesuatu ya, itu harus dengan jelas sehingga orang yang akan mendengarkannya itu akan memahami apa yang ingin kita sampaikan gitu. Tapi ketika sebaliknya, jika penyampaian vokalnya itu tidak pas, maka audien atau yang mendengarkan pembacaan itu tidak akan tertarik. Itu salah satunya. Yang berikutnya adalah kelancaran di dalam membacakan puisi itu, tidak tersendat karena bukan disengaja oleh kita untuk dari penjedaan atau penekanan, tetapi kelancaran bagaimana melafalkan kata atau kalimat tersebut gitu. Selanjutnya adalah ketahanan, kemudian lagi intonasi dan penekanan kata per kata. Nah ini penting sekali kita pahami mengenai penekanan, penjedaan. Ini kalau saya lihat dari hasil video adik-adik itu masih ada yang lurus-lurus saja gitu, tidak ada penekanan atau jeda dari kalimat atau kata tersebut ya. Kemudian kita lihat lagi dari dinamika itu kalau lebih khususnya adalah dari penekanan pada kata tertentu, sementara dinamika lebih pada beberapa kata yang dipanjangkan atau dipendekkan menyatakan suatu kata tersebut gitu. Nah ini dinamika itu, bagaimana kata tersebut apakah harus dipanjangkan atau dipendekkan. Nah ini yang jadi ini, ada yang dipanjangkan gitu, padahal kata itu tidak harus gitu, tidak ada harus penekanan dipanjangkan kan gitu. Nah itu dinamikanya harus ada beberapa hal yang ditemukan seperti itu, dipanjangkan gitu padahal tidak harus dipanjangkan gitu. Pahit manisnya, nah itu kan tidak harus seperti itu. Kemudian gestur, ini penting sekali. Gestur tubuh saat membaca puisi sangat penting, tapi perlu digarisbawahi
mempergunakan gestur yang berlebihan kurang baik juga gitu. Misalnya dengan berjingkrak-jingkrak atau kaki yang ditekan-tekan, nah itu. Atau misalnya ketika memperagakan sampai tiduran atau sampai loncat-loncat, itu gestur yang berlebihan. Padahal tidak menghendaki puisi itu gesturnya seperti itu. Nah itu diantaranya yang perlu dikaji oleh adik-adik. Tidak kalah pentingnya dengan mimik disampaikan bagaimana pendengar bisa merinding atau bahkan bisa menangis. Saya pernah melihat ketika seseorang membacakan ikut terhanyut gitu, ikut merinding gitu, ikut merasakan, ikut hanyut seakan-akan kita ikut di dalamnya. Nah ini salah satunya adalah mimik wajah yang sesuai dengan kata-kata yang dibacanya itu, sehingga si penonton atau pendengar itu seakan-akan ikut di dalam penceritaan apa yang ingin disampaikannya gitu. Mimik lebih baik tercipta dengan natur, alami ya, tidak dibuat-buat tapi benar-benar alami gitu. Tidak dibuat-buat, wah sampai bagaimana gitu, tidak dibuat-buat tetapi alami mengalir begitu saja ketika karena ekspresi dari isi yang dibawakan itu udah dipahami oleh si pembaca puisi tadi, sehingga nanti dengan sendirinya mimik itu akan keluar ekspresinya. Nah, itu salah satunya ya. Kemudian tidak kalah pentingnya munculkannya ciri khas karakter dalam membaca. Tidak usah saya seperti penyair lain atau saya seperti orang lain, menjadi diri sendiri gitu. Karakternya seperti apa gitu. Ketika ingin membawakan seperti orang lain bahkan tidak bisa gitu. Kita ada ciri khas gitu tertentu, tanpa harus meniru orang lain atau meniru penyair yang membuat atau yang menciptakan puisi tersebut gitu ya. Nah ini kemudian tampil dengan hati. Tampil dengan hati ini bagaimana kita tampil ya dengan hati, tidak terbebani atau tidak nervous gitu. Nah ini dengan hati. Bagaimana caranya? Yaitu tadi diawali dengan sering membaca, terlebih dahulu memahami isi puisi tersebut, bagaimana ke arah mana ini maknanya puisi yang ingin disampaikan, sesuai apa yang diharapkan oleh si penyair atau si pencipta puisi tersebut, ke arah mana gitu ya. Ini penting sekali si puisi itu hasil dari perasaan si penyair. Hal ini sama dengan terlebih dahulu kita mengapresiasi dari puisi tersebut, mencintai puisi tersebut, sehingga ketika kita membawakannya tentu itu akan tampil dengan hati. Kalau dilihat ada beberapa yang tidak tampil dengan hati, mungkin karena belum memahami isinya, belum memahami hakikatnya, ke arah mana puisi itu, maknanya. Nah itu tidak ya, tampil aja begitu ya, tampil aja dengan polosnya, jadi apa istilahnya kosong gitu ya isinya itu, maknanya. Nah ini berkaitan dengan tampil dengan hati. Kemudian kebanyakan mereka atau adik-adik ada di antaranya gitu yang ya tampil seadanya gitu, versinya tidak ada, penekanannya juga tidak ada. Nah ini mungkin diharapkan tampil dengan hati itu kita selalu berlatih untuk membacakan puisi tersebut. Berikutnya adalah jangan fokus ke naskah. Ini yang paling penting ya, jangan fokus ke naskah. Walaupun membaca ya, kali-kali kita lepas naskah, kita lihat ke depan, baca lagi. Nah itu jangan selalu lihat ke naskah yang kita pegang. Ini salah satunya menjadi bahan penilai kami.
Untuk lebih jelasnya contoh-contohnya bisa dilihat di YouTube. Kami tidak bisa mencontohkan lebih lanjut, tapi ini tip-tip yang tadi Bapak sampaikan, artinya mohon dikaji kemudian dipelajari lagi bagaimana membacakan puisi yang baik itu, sehingga ke depan ketika Anda membaca lomba membaca puisi, ada membaca puisi lagi, sudah tampil lebih baik dari yang sekarang. Dan harapannya adalah dengan adanya lomba membaca puisi seperti ini, itu akan melatih juga yaitu satu keberanian untuk tampil. Kalaupun yang baru pertama tampil, maka hal ini akan menambah keberanian untuk tampil selanjutnya. Itu saja harapannya dari kami selaku wakil dari juri. Jangan patah semangat yang belum berhasil, tetap berkarya, tetap berinovasi dan memotivasi diri, sehingga kedepannya bahasa ini ataupun bahasa Indonesia ini akan lebih berkembang. Pembacaan puisi ini akan muncul lagi pembaca-pembaca di Banten ini yang handal. Itu saja. Sekali lagi terima kasih atas atensi dari Himpunan Mahasiswa Sastra dan Bahasa Universitas Matla'ul Anwar Banten atas kepercayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.